Jayabaya adalah Raja Panjalu yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1159. Pemerintahan Prabu Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaannya Kerajaan Panjalu. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang tahun 1135, Prasasti Talan tahun 1136, Prasasti Jepun tahun 1144, serta Kakawin Baratayuda tahun 1157. Dikisahkan, Jayabaya adalah titisan Wisnu. Ia tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya dipanggil dengan Prabu Jayabaya. Adapun sebuah naskah yang menyinggung tentang namanya tertera di dalam naskah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Prabu Jayabaya turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan muksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Saat ini tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi. Jayabaya adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Adapun naskah yang berisi ramalan Jayabaya salah satunya ialah Serat Pranitiwakya. Prabu Jayabaya di dalam kisahnya mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Aji Saka itu semacam legenda Jawa yang mengisahkan tentang kedatangan peradaban ke tanah Jawa yang dibawa oleh raja yang bernama Aji Saka. Di sini tidak diketahui dengan pasti tentang siapa yang menulis ramalan-ramalan Jayabaya, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka si penulis naskah pada waktu itu mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari Kediri. Pada versi lain, ada yang mengatakan jika tokoh pujangga besar yang ahli dalam ramalan dari Surakarta bernama Rangga Warsita, sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Jayabaya. Akan tetapi dalam naskah tulisannya biasanya Rangga Warsita menyisipkan namanya, sedangkan naskah-naskah ramalan Jayabaya pada umumnya bersifat anonim. Berbicara ramalan Jayabaya, nampaknya ramalan tersebut membahas tentang keadaan Nusantara di suatu mendatang. Dalam ramalan tersebut dikatakan akan datang suatu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Masa ini akan menjadi masa penuh penderitaan. Karena masa ini juga penuh dengan kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, di mana orang-orang licik berkuasa sementara orang-orang baik tertindas. Tapi ramalan tersebut juga memberitahu bahwa masa setelah penderitaan atau masa yang paling berat itu akan datang zaman baru. Zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Sepertinya ramalan tersebut sangat relevan dengan masa saat ini. Bahkan ramalan tersebut juga pernah diberi komentar oleh Bung Karno. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalahkan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu tak habis-habisnya menunggu-nunggu mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan yang tak henti-hentinya menunggu dan mengharap-harapkan kapankah matahari terbit. Ramalan Jayabaya ini memang lumayan fenomenal. Banyak ramalannya yang bisa ditafsirkan mendekati keadaan sekarang. Di antaranya, pertama, datangnya bangsa berkulit pucat yang membawa tongkat yang bisa membunuh dari jauh dan bangsa berkulit kuning dari utara. Hal ini bisa dikaitkan saat zaman penjajahan. Kedua, kerto mlaku tampo jaran, prau mlaku ing dhuwur awang-awang, yang berarti
Kereta berjalan tanpa kuda dan perahu yang berlayar di atas awan. Mungkin hal ini bisa kita sebut sebagai mobil dan pesawat terbang. Lalu yang ketiga, datangnya zaman penuh bencana di Nusantara. Atau dalam ramalannya disebut Lindu Ping Pitu Sedino, lemah bengkah pagebluk rupo-rupo, yang berarti gempa 7 kali sehari, tanah pecah merekah, bencana bermacam-macam. Lalu yang terakhir, ia juga meramalkan tentang global warming, yaitu akeh udan salah mongso, katanya, yang berarti datangnya masa di mana hujan salah musim. Naik turunnya peradaban sebenarnya sudah banyak dianalisis oleh para ilmuwan, bahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Sebut saja Jayben, Toynbee melalui bukunya A Study of History, atau Jared Diamond. Pada intinya manusia atau bangsa bisa berubah. Manusia bisa lupa dan sebaliknya, juga bisa belajar. Sebuah bangsa bisa bangkit, hancur, dan bisa juga bangkit lagi. Banyak juga teori tentang manusia-manusia istimewa yang datang membawa perubahan. Di dunia, orang-orang itu sering disebut Promethean, diambil dari nama dewa Yunani Prometheus yang berarti memberikan api atau pencerahan pada manusia. Toynbee menanamkan creative minorities, tapi mereka bukan sekedar manusia-manusia ajaib, melainkan orang-orang yang memiliki kekuatan dahsyat, yaitu kekuatan ilmu dan kecintaan pada bangsanya, sesama manusia dan juga pada Tuhannya. Dalam hal tersebut, Bung Karno pernah berpidato, "Selama kaum intelek Bumi Putra belum bisa mengemukakan keberatan-keberatan bangsanya, maka perbuatan-perbuatan yang mendahsyatkan itu, atau pemberontakan, adalah pelaksanaan yang sewajarnya dari kemarahan-kemarahan yang disimpan terhadap usaha bodoh memerintah rakyat dengan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan mereka." Satria Piningit adalah orang-orang yang peduli pada bangsanya, berilmu tinggi dan telah memutuskan untuk berbuat sesuatu. Merekalah dan hanya merekalah yang bisa melawan kehancuran dan akhirnya membangkitkan peradaban. Di zaman kegelapan, selalu ada saja orang yang belajar. Di antara banyak orang yang lupa, selalu ada saja orang baik, walau cuma satu orang. Terkadang kerusakan itu justru membakar jiwanya untuk berbuat sesuatu. Belajar berjuang, berkorban, seperti Soekarno yang melihat bangsanya hancur atau yang melihat bangsanya diinjak-injak. Mereka lalu berjuang menyelamatkan bangsanya. Promethean, Ratu Adil yang mendatangkan zaman kebaikan. Ramalan Jayabaya mungkin bisa dipahami secara ilmiah, bahwa manusia dan peradaban memang selalu bisa bangkit, hancur, dan bangkit lagi. Dan mungkin karena Jayabaya menyadari manusia bisa lupa, dia sengaja menulis ini sebagai peringatan agar manusia tidak lupa. Dan itulah satu tanda kearifan Sang Prabu Jayabaya. Mungkin ini juga dorongan pada manusia agar selalu berbesar hati dan optimis, bahwa di saat yang paling berat sekalipun, suatu hari akhirnya akan datang juga masa kesadaran, masa kebangkitan besar, dan juga masa keemasan Nusantara.